Mengidentifikasi perangkat jaringan nirkabel. 1. Perencanaan jaringan. Tujuan menentukan kebutuhan penggunaan dan aplikasi yang akan digunakan. Area cakupan mengidentifikasi area yang perlu dicakup dengan sinyal Wi-Fi. 2. Pemilihan perangkat. Router nirkabel memilih router yang sesuai dengan bandwidth dan jangkauan yang dibutuhkan. Access point diperlukan untuk memperluas cakupan jika area besar. Perangkat klien memastikan semua perangkat mendukung standar Wi-Fi yang dipilih, misalnya 802.11 AC, 802.11 AX. 3. Penempatan perangkat. Menempatkan router atau access point di lokasi tinggi dan sentral untuk mengoptimalkan sinyal. Menghindari penghalang fisik seperti dinding tebal atau peralatan logam. 1. Mengakses antar router. Sambungkan perangkat ke router dan buka browser untuk mengakses antar muka. IP default 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Masukkan username dan password default admin. 2. Pengaturan jaringan nirkabel. Ubah nama jaringan menjadi nama yang mudah dikenal. Pilih enkripsi WPA3 atau WPA2 dan buat kata sandi yang kuat. Pilih saluran yang tidak padat untuk mengurangi interferensi. Yang ketiga, pengaturan jaringan nirkabel SSID. Ubah nama jaringan ke nama yang mudah dikenal. Keamanan jaringan. Pilih jenis enkripsi WPA2 atau WPA3 lebih disarankan. Buat kata sandi yang kuat, minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. 4. Pengaturan saluran channel. Pilih saluran channel yang tidak terlalu padat untuk mengurangi interferensi. Biasanya saluran 1.6 dan 11 pada 2,4 GHz adalah pilihan yang baik. 5. Pengaturan DHCP. Pastikan DHCP diaktifkan agar router dapat memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. 6. Pengaturan tambahan. QoS Quality of Service. Jika ada atur prioritas untuk aplikasi tertentu seperti streaming atau gaming. MAC address filtering. Jika ingin membatasi perangkat yang dapat terhubung, aktifkan fitur ini dan tambahan alamat MAC perangkat yang diizinkan. Kekuatan sinyal jaringan nirkabel. 1. Pengukuran kekuatan sinyal. Sinyal biasanya diukur dalam decibel melewat dBm. Nilai yang lebih tinggi, misalnya 30 dBm, menunjukkan sinyal yang lebih kuat, sedangkan nilai yang lebih rendah, misalnya minus 90 dBm, menunjukkan sinyal yang lemah. Beberapa perangkat menunjukkan kekuatan sinyal dalam bentuk persentase 100%. Berarti sinyal sangat kuat, sementara 0% menunjukkan tidak ada sinyal. 2. Faktor yang mempengaruhi kekuatan sinyal. Semakin jauh perangkat dari router atau area atau access point, semakin lemah sinyalnya. Dinding, lantai, dan objek besar dapat menghalangi dan melemahkan sinyal. Perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama seperti microwave atau perangkat Bluetooth dapat menyebabkan interferensi. 3. Meningkatkan kekuatan sinyal. Tempat router di lokasi yang tinggi dan sentral untuk mengoptimalkan cakupan jika area yang ingin cakup luas. Pertimbangkan untuk menggunakan access point atau repeater. Beberapa router memungkinkan penggantian antena dengan yang lebih kuat. Hindari meletakkan router di dekat dinding tebal atau peralatan yang dapat menghalangi sinyal. Langkah-langkah keamanan jaringan nirkabel. 1. Ganti nama SSID. Ubah dari default menjadi nama unik dan tidak mencantumkan informasi pribadi. 2. Gunakan enkripsi yang kuat. Pilih WPA3 atau WPA2 dan buat kata sandi yang kuat. 3. Matikan fitur WPS. Disable Wi-Fi Protected Setup untuk mengurangi resiko keamanan. 4. Perbarui firewire router secara berkala. Periksa dan perbarui firewire
untuk keamanan. 5. Aktifkan firewall. Pastikan firewall router diaktifkan untuk melindungi dari serangan luar. 6. MAC address filtering. Batasi perangkat yang dapat terhubung berdasarkan alamat MAC. 7. Batasi jangkauan sinyal. Sesuaikan daya pemancar untuk menghindari cakupan yang tidak perlu. 8. Nonaktifkan remote management. Matikan akses jarak jauh ke router. 9. Monitor perangkat terhubung. Periksa secara berkala daftar perangkat yang terhubung. 10. Ganti kata sandi router. Ubah username dan password default router ke yang lebih kuat. 11. Gunakan VPN. Pertimbangkan penggunaan VPN untuk keamanan tambahan.